Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. How you? Bergerak sedikit lagi, aku akan memutus leher kaisar bodoh ini. Ancam jenderal itu, sambil menekan mata pedangnya, yang sekarang sudah sedikit menyayat kulit leher Liang Su. Melihat itu, How you langsung berhenti. Sejenak, dia langsung menyadari bahwa situasi yang berubah secara mendadak ini benar-benar berbahaya. Sebagai jenderal, How you tentu tidak ragu untuk mengorbankan apapun demi keamanan kekaisaran Tang ini. Akan tetapi, melihat situasinya, tentu saja dia tidak bisa melakukan itu dengan mengorbankan nyawa sang kaisar. Bibi Wen, Ho, Wen Ren, gadis ini tidak begitu berguna. Tapi, jika kau bergerak, maka aku tidak akan segan-segan membunuhnya. Tidak ada satupun yang menyangka kejadian seperti ini akan terjadi. Melihat sebuah pedang leher Liang Mi, membuat Wen Ren hampir saja salah bereaksi. Saat ini, keduanya langsung mengedarkan pandangan mereka untuk mencari celah agar bisa membalikkan keadaan dan keluar dari situasi seperti ini dengan cepat. Namun, sepertinya hal itu memang tidak mungkin. Karena di saat bersamaan, salah seorang jenderal yang menyandera permaisuri Cao Jia berkata, "How you, kami tahu cara kerjamu. Kau tidak akan segan-segan untuk mengorbankan apapun untuk keluar dari situasi ini. Jadi, kami juga tidak akan berpikir panjang untuk memutus leher ketiga orang ini. Ingat, kami sudah mengikutimu lebih hampir 2 dekade. Inilah yang membuat How you dan Wen Ren tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi." How you sendiri tidak mudah percaya pada orang. Namun, baginya, Wen Ren termasuk 3 orang yang sedang menyandera keluarga kekaisaran ini adalah orang-orang kepercayaannya. Chong Wei, berhenti. Lao langsung mengingatkan Chong Wei. Begitu pria itu terlihat ingin menyerang Fu Rao yang ada di sana. Jangan gegabah. Sepertinya, ini tidak sesederhana itu. Tambah Bing Dai. Kehadiran semua ketua sekte dan banyaknya kultivator aliran hitam di dekat mereka saat ini, sudah bisa dipastikan agar mereka tidak bisa membantu apapun yang sedang terjadi di tengah gelanggang. "Fu Rao, apa yang sebenarnya kalian rencanakan, brengsek?" tanya Liu Chong sambil berseru, geram. Fu Rao memperlebar senyum dan mengelengkan kepalanya sekali. Dia menunduk sebentar, sambil mengusap jenggot sebelum akhirnya kembali menatap Liu Chong. "Kalian benar, ini tidak sesederhana itu. Tapi, kami di sini tidak untuk menjelaskan apapun. Jadi jangan berharap lebih," ucap Fu Rao menanggapinya. "Sepertinya kalian memang terlibat dengan tentara naga dari ujung benua timur itu." Pancing Tianma, tiba-tiba. Saat itu, Lao dan yang lainnya sempat melihat mata mereka semua sedikit melebar. Tanda apa yang dikatakan Tianma itu benar. Sudah aku duga, orang-orang bodoh seperti kalian ini tidak mungkin bisa merencanakan hal besar seperti ini. Lanjut Tianma, memancing lawan bicaranya. Jika kalian memang sudah mengetahui hal itu, tentu kalian tahu kalau kalian sudah tidak bisa melakukan apapun, bukan?" Mendengar itu, Bing Dai dan yang lainnya tersenyum dalam hati mereka. Inilah kenapa ketua sekte pedang angin mempercayakan pada Tianma untuk mewakili sekte mereka pada kompetisi ini. Tianma jauh lebih tenang dan juga cerdas. Pria itu bukan memancing Fu Rao, tapi pria yang ada di sampingnya. "Mujin, melihat kau begitu percaya diri, apa kau berpikir bisa mengalahkan kami begitu saja? Kami punya senior Lao, biksu gila dari kuil 5 jari di sini," ucap Tianma lagi. "Hahaha. Bahkan, jika ada 10 biksu gila sekalipun, tidak ada yang bisa menghentikan kami saat ini," balas Mujin cepat. Fu Rao yang sempat ingin menghentikan pria itu bicara, namun sepertinya dia sudah terlambat. "Sial, kenapa si bodoh ini terus berbicara?" gerutu Yuan Long, yang berdiri di sisi lain Fu Rao. Kening Mujin berkerut, dan berbalik menoleh pada Fu Rao dan Yuan Long. "Apa?" Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya,
Tian Ma kembali bersuara. Mujin, terima kasih. Setidaknya, sekarang kami tahu bahwa lawan sesungguhnya yang akan kami hadapi, bukan pecundang seperti kalian-kalian ini. Oh, jika kau tidak keberatan, apa sebenarnya tujuan kalian? Pancing Tian Ma lagi. Tian, brengsek, jika kau masih bicara, aku sendiri yang akan mematahkan lehermu. Mujin langsung terdiam, betul seseorang yang ada di belakang mereka, mengumpat kesal. Menyelanya. Saat itu, Lao dan yang lainnya langsung bisa merasakan perubahan jumlah tenaga dalam dari beberapa orang yang ada di sana. Senior Lao hanya bisa mengangguk tanda mengerti. Saat Liu Chong memanggilnya pelan. Karena saat ini sudah jelas bahwa orang-orang yang muncul ini adalah tentara naga yang sedang mereka bicarakan. Chong Wei, kau tidak akan membantu jika kau bertindak berdasarkan keinginanmu sendiri. Perhatikan seluruh tribun ini agar kau mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Bing Dai bisa merasakan hawa pembunuh yang dilepas Chong Wei. Namun, jika ketua sekte tinju besi itu memutuskan untuk bertarung tanpa benar-benar mengerti situasinya, maka posisi mereka yang sudah kalah jumlah akan semakin kesulitan jika ada satu saja yang tidak bisa bekerja sama saat ini. Seperti apa yang dikatakan Bing Dai, ada alasan kenapa tidak terjadi kehebohan di tribun penonton yang mengelilingi gelanggang itu. Hal itu karena di sana juga terdapat banyak kultivator. Bisa jadi itu adalah anggota-anggota dari sekte aliran hitam, atau yang terburuk mereka semua adalah tentara naga. Meski tidak ada satupun dari kultivator-kultivator itu yang bersuara, namun jelas tanpa diancam sekalipun, dengan hawa pembunuh yang menyebar ke seluruh tribun itu, semua orang tahu bahwa nyawa mereka semua sedang dalam bahaya. Feng Qiu yang berdiri di antara Jiang dan Hong Li, mencoba mencari keberadaan Xiaoran. Gadis itu yakin bahwa tidak mungkin saat ini ketua sektenya itu menghilang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Penderma Feng, bisik Hong Li yang berada di sebelahnya, memanggil. Feng Qiu tidak menoleh pada biksu muda itu, namun dia memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Sebelum akhirnya bersuara yang sama pelannya. Jiang, Hong Li, dengarkan aku. Karena ini mungkin satu-satunya harapan kita. Jika ketua sekteku muncul, dan aku yakin dia pasti akan muncul. Saat itu, jangan meragukan satupun perkataan darinya. Feng Qiu langsung menoleh ke kiri dan menatap tajam pada Jiang yang terlihat ingin berbicara. Jiang, kau tidak akan mungkin bisa berdiri di sini saat ini, jika bukan karena dia. Percayalah pada orang yang sudah memberimu kesempatan kedua untuk tetap terus hidup seperti sebelumnya. Meskipun masih tetap terlihat waspada, Liang Zhu menyadari saat ini raut wajah Hao Yu berubah, tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya sang kaisar pun bersuara. Yan Lai, kenapa kalian melakukan ini? Tanya Liang Zhu pada jenderal yang sudah sedikit menyayat lehernya itu. Mendengar Liang Zhu bertanya, ketiganya hanya bisa tersenyum meremehkan. Namun, Yan Lai yang menyanderanya, akhirnya menanggapi. Liang Zhu, kami tahu apa rencanamu yang sebenarnya. Bahkan, lebih dari apa yang kau ketahui, sejak awal, kamilah yang mengatur agar kau melakukan itu. Semua orang langsung menoleh pada Yan Lai saat mendengar apa yang dikatakan pria itu. Apa mak? Liang Zhu tidak jadi melanjutkan kata-katanya, karena saat itu dia mendengar ada dua orang merintih kesakitan. Serit, ah, oh, uye. Serit, ah, oh. Mata Hao Yu dan Wen Ren melebar saat melihat apa yang terjadi di belakang ketiganya. Keduanya baru saja melihat Gao Lan, salah satu cendekiawan istana, yang tiba-tiba saja menggorok leher Hong Ming dan Kang Xiong, yang berdiri sedikit di depannya. Gao Lan, kau. Gao Lan tersenyum menatap wajah Hong Ming yang tergeletak di lantai gelanggang itu. Sambil memegang leher, meregang nyawa. Sementara di sebelahnya, Kang Xiong sudah mendahuluinya. Hais, aku sudah lelah bersandiwara, menjadi cendekiawan licik dan berpura-pura bodoh di depan kedua orang tua brengsek ini. Ucap Gao Lan,
sambil mengusap pedang pendek yang berlumur darah, yang baru saja dia gunakan untuk menghabisi kedua orang itu pada pakaiannya. Setelah itu, dia berjalan ke depan, melewati Liang Zhu dan Cao Jia begitu saja. Dia menatap pada Hao Yu dan Wen Ren yang terlihat seperti ingin menerkamnya, sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapan yang menakutkan, ucapnya. Lebih terdengar seperti hinaan, sebelum akhirnya berbalik dan menatap pada Liang Zhu. Liang Zhu, selain si tua Hao Yu dan pelacur Wen Ren ini, kau tidak memiliki siapapun lagi di perbukitan pinus merah ini sebagai pelindungmu. Gao Lan mengedarkan pandangannya ke seluruh tribun, lalu pada prajurit-prajurit yang berdiri mengelilingi gelanggang tersebut. Karena saat ini, mereka semua adalah orang-orang kami, tegas Gao Lan, menjawab pertanyaan yang ada di kepala semua orang saat itu juga. Sejak beberapa saat sebelum semua itu terjadi, saat perhatian semua orang sedang berpusat pada perlombaan antara Narang dan murid yang mewakili Sekte Dewa Seribu Pedang di babak ketiga hampir selesai, Xiaoran merasakan hawa keberadaan aura dua orang mencurigakan. Akan tetapi, ketika dia turun ke sisi gelanggang dan memberikan pil roh pada murid Liu Chong dan Chong Wei tadi, aura keberadaan itu tiba-tiba saja terasa menjauh dalam kecepatan tinggi. Tidak ingin kehilangan jejak, Xiaoran langsung berusaha mengejar mereka. Cendekiawan Gao, kau, bagaimana bisa kau? Dari semua orang yang menunjukkan pengkhianatannya, jelas yang paling sulit untuk dipercaya oleh Liang Zhu adalah Gao Lan. Kenapa Zuer? Balas Gao Lan pada Liang Zhu, memanggilnya dengan panggilan saat pria itu masih sangat muda, jauh sebelum dinobatkan sebagai Kaisar Tang. Sebagai putra mahkota Kekaisaran Tang, Liang Zhu muda memiliki dua orang guru. Hao Yu adalah guru ilmu bela dirinya, sementara Gao Lan sendiri adalah orang yang mengajarinya tentang ilmu tata negara. Karena tanggung jawab jelas yang sudah menunggu di masa depan, Liang Zhu lebih banyak menghabiskan waktu bersama Gao Lan. Pria tua itu sudah lebih dari sekedar guru baginya. Gao Lan, kenapa kau mengkhianati kepercayaan yang mulia? Hao Yu tahu saat ini Liang Zhu sangat terpukul. Sudah bukan rahasia lagi jika sang kaisar tidak pernah menyalahkan Gao Lan atas apapun yang dilakukannya. Liang Zhu akan memberikan banyak tugas pada Hong Ming dan Kang Xiong, agar Gao Lan tidak melakukan menerima tanggung jawab. Gao Lan menoleh pada Hao Yu, dan tersenyum meremehkan. Mengkhianatinya, jawab Gao Lan, sambil menunjuk Liang Zhu. Seolah Kaisar Tang bukan apa-apa di matanya. Pria itu menggelengkan kepala, seolah menyangkalnya. Namun, beberapa saat kemudian, dia kembali bicara. Hao Yu, kau tidak tahu apapun tentang dunia ini. Sebaiknya, lihat dan perhatikan saja, ucap pria itu setelahnya. Hao Yu kembali ingin menanggapinya. Namun melihat Gao Lan berjalan ke arah di mana 8 peserta kompetisi bela diri berada, membuat Jenderal Besar Kekaisaran Tang itu waspada. Saat Hao Yu masih berbicara dengan Gao Lan, Feng Qiu dan 2 biksu muda, memperhatikan gerak-gerik cendekiawan tua pengkhianat itu. Kalian, ingatlah apa yang aku katakan tadi. Jika kalian tidak memulai, maka kami berdua tetap akan melakukannya. Di saat bersamaan, salah satu peserta yang mewakili Sekte Dewa Seribu Pedang yang tadi sempat mengatakan sesuatu, kini mencoba mengingatkan mereka kembali. Penderma Feng, bagaimana menurutmu? Tanya Hong Li, setengah berbisik. Saat ini, mereka melihat Gao Lan berjalan mendekat pada mereka. Mendengar Hong Li menanyakan pendapatnya, membuat Feng Qiu berpikir keras. Penderma Feng, keputusan ini ada pada kita. Aku percaya padamu dan tentu saja pada penderma Xiao juga, tambah Jiang. Mereka semua tahu bahwa prajurit-prajurit yang saat ini berdiri di atas gelanggang dan mengelilingi mereka bukanlah prajurit dengan tahap kultivasi biasa. Bahkan, mereka tidak yakin bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah prajurit kekaisaran. Ditambah lagi dengan apa yang akan mereka lakukan, jelas berpotensi mencelakakan 3 anggota keluarga kaisar, termasuk kaisar itu sendiri. Jujur saja,
Feng Qiu sendiri tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja dia yang harus mengambil keputusan untuk melakukan saran dari orang yang sama sekali tidak dia kenal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gaolan tadi, kini semua orang melihat cendekiawan pengkhianat itu mendekat pada 8 peserta yang ada di gelanggang. Apa lagi yang akan dilakukan oleh cendekiawan itu? Tanya Bing Dai. Lao dan yang lainnya tidak menjawab, karena mereka sama tidak tahunya. Namun, mata mereka terpaku pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Bing Dai, tetap waspada. Aku tidak yakin mereka di sini hanya untuk sekedar menahan pergerakan kita, apalagi hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Meski mata mereka semua menatap pada tengah gelanggang, namun kewaspadaan mereka tetap waspada pada semua kultivator yang ada di tribun di belakang mereka. Senior Lao, apa gadis itu akan sama dengan apa yang dilihat Tian Ma, Hao Yu dan Wen Ren melihat mata Feng Qiu yang melirik ke sana kemari, seolah sedang mencari sesuatu. Padahal, saat itu Gaolan sudah berdiri tepat di depan mereka bertiga. Gaolan menatap Feng Qiu sebentar, sebelum akhirnya menatap satu persatu 8 peserta itu. Tak lama, pria tua itu kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Sepertinya, kami mendapatkan lebih daripada apa yang kami harapkan. Jika kalian mau bekerja sama, dan ikut dengan kami secara baik-baik, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan mati hari ini." Di saat Gaolan mulai mengatakan itu, mata semua orang yang mendengarnya sontak melebar. Tidak seperti yang mereka duga sebelumnya, sekarang jelas bahwa tujuan tentara naga adalah jenius-jenius muda itu. Akan tetapi, di antara 8 anak-anak muda itu, hanya ada satu gadis saja dan gadis itu terlihat tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Gaolan tersebut. Hao Yu dan Wen Ren yakin, bahkan saat ini Feng Qiu sama sekali tidak memperhatikannya. Entah kenapa, saat itu perasaan keduanya menjadi tidak senang. "Hehehe, Nona, sebenarnya kami sama sekali tidak membutuhkan wadah wanita. Tapi melihat kau begitu kuatnya, aku pikir." Gaolan sengaja menggantung kata-katanya, karena melihat gadis yang dia ajak bicara saat ini, seperti sedang mencari sesuatu. Pria itu berpikir, mungkin Feng Qiu sedang sedikit ketakutan. "Hahaha, jika kau berharap ada orang yang akan datang membantu, maka tidak perlu menunggu." Saat ini, meski Biksu Agung dari kuil 5 jari atau seluruh kultivator terkuat di kekaisaran ini yang datang, tidak mungkin. Gaolan tiba-tiba terdiam, tanpa sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat ini Feng Qiu yang tadi terlihat menatap ke segala arah seperti orang bingung, kini tiba-tiba saja tersenyum. Dia sudah datang. Kening Gaolan berkerut, saat mendengar gadis itu tiba-tiba berkata sesuatu. "Apa yang kau masih mengabaikan pria tua itu?" Feng Qiu memiringkan sedikit ke air palanya dan menatap ke arah belakang Gaolan, sedikit ke atas. Senyum gadis itu semakin melebar saat melihat sosok yang dia cari-cari sejak tadi, sudah berdiri tepat di depan singgasana Liang Zhu. Sebelum akhirnya gadis itu kembali berkata, "Kau yang meminta yang terkuat untuk datang bukan? Sekarang, dia telah datang." Kening Gaolan dan semua orang yang mendengarnya berkerut heran. Meski begitu, karena penasaran saat mendengar kata terkuat, Gaolan berbalik untuk melihat siapa yang dimaksud gadis itu. "Kakek, kemana saja kau? Coba lihat, mereka menaruh pedang di leher temanku." Seru Feng Qiu pada Xiaoran yang kini berjalan turun melewati tangga, berjalan mendekat ke arah mereka. Tep, tep, tep. Meski tidak begitu jelas, tapi saat Feng Qiu mengatakan yang terkuat, meski kemungkinan itu sangat kecil, semua orang berharap orang yang dimaksud gadis itu benar-benar kuat. Apalagi bagi Hao Yu, jenderal itu sempat memikirkan sosok legenda yang akan muncul. Akan tetapi, saat mereka semua berbalik, tidak hanya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan saja. Orang yang dipanggil kakek oleh gadis itu, hanyalah seorang pemuda yang entah bagaimana tidak terlihat memiliki tenaga dalam sama sekali. "Oh, maaf, aku tadi hanya ingin memastikan sesuatu," jawab Xiaoran sambil terus berjalan.
Tidak hanya yang ada di gelanggang saja, tapi semua orang yang ada di tribun yang mengelilingi gelanggang tersebut benar-benar dibuat heran dengan kemunculan Xiaoran itu. Pemuda itu terlihat sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di atas gelanggang dan terus berjalan mendekat ke sana. Ah, sial, aku pikir siapa yang datang. Ternyata itu cuma kau, umpat Gaolan kesal saat menyadari siapa pemuda itu. Ciyuer, habisi saja pria di depanmu itu. Aku tahu kau tidak menyukainya, dan aku juga tidak. Mendengar Xiaoran yang mengatakan itu, mata Gaolan melebar. Namun, belum sempat pria tua itu bereaksi, sebuah suara dengungan kecil menggelitik telinganya. Ngung, ngung, jangan. Semua orang berseru pada gadis itu, karena begitu Xiaoran memerintahkan, tanpa pikir panjang, Feng Qiu yang baru saja mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya langsung menebaskan benda itu melintasi batang leher Gaolan. Slas, serit, bruk. Feng Qiu menatap tubuh Gaolan yang sudah berpisah dengan kepalanya itu, dan berkata, sayang sekali, kau tidak punya kesempatan melihat betapa kuatnya dia. Untuk beberapa detik, semua orang terdiam dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, pada detik berikutnya, suhu udara yang ada di sana berubah dengan sangat cepat. Pedang. Apa itu? Seseorang di antara semua penonton tidak bisa menahan keterkejutannya, karena tiba-tiba saja sebuah pedang hitam yang berukuran sangat besar, baru saja ditarik keluar dari lingkar udara. Ngung. Mata semua orang di sana benar-benar dibuat terbelalak saat mereka baru saja berbalik dan mendapati Xiaoran bersuara, dengan sebuah pedang besar teracung tinggi ke udara. Aku sudah mencurigai ini sebelumnya. Tidak hanya ukuran pedang itu saja yang membuat semua orang yang melihatnya begitu terkejutnya. Namun, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar, yang mengalir pada pedang itu, hingga membuat pedang itu bergetar hebat. Sekarang, tunjukkan padaku, siapa dirimu yang sebenarnya permaisuri. Tepat setelah mengatakan itu, Xiaoran langsung melompat sebelum akhirnya menghantamkan pedang ratapan, dengan tenaga yang sangat besar. Slas, traang, suara bentrokan logam dengan intensitas kekuatan yang sangat besar, langsung mengubah situasi begitu saja. Saat ini, semua orang tidak bisa menentukan keterkejutan untuk hal yang mana. Kemunculan Xiaoran yang tiba-tiba dan sama sekali tidak diharapkan, atau perintahnya pada Feng Qiu untuk menghabisi Gaolan tanpa memikirkan keselamatan keluarga kekaisaran, yang sedang dalam tawanan 3 jenderal. Namun, jika memang harus memilih, mereka tidak akan terkejut untuk itu. Karena hal paling mengejutkan semua orang adalah rentetan kejadian yang berlangsung tidak sampai dalam 2 detik setelah Xiaoran mencabut pedang besar dari lingkar udaranya. Secara mengejutkan, pemuda yang dianggap tidak memiliki tenaga dalam sama sekali itu mampu mengayunkan pedang hitam tebal yang memiliki ukuran panjang yang melebihi tinggi tubuhnya sendiri. Tentu saja tidak hanya sampai di sana. Serangan yang sangat kuat itu, dia lepaskan tanpa keraguan sama sekali, pada salah satu dari 3 jenderal yang menawan Cao Jia, sang permaisuri kekaisaran Tang ini. Ternyata benar, ucap Xiaoran, sambil tersenyum pada 4 orang yang baru saja menahan serangannya itu. Inilah puncak dari keterkejutan semua orang, di mana beberapa saat sebelumnya semua dari mereka menyangka apa yang dilakukan Xiaoran itu akan menyebabkan Cao Jia terbunuh. Ternyata mereka semua salah. Xiaoran menarik pedangnya, dan berniat mengayunkan benda itu sekali lagi. Namun, saat itu juga orang yang ada di depannya itu balas menyerang yang mampu dihindari pemuda tersebut dengan mudah. Sial, siapa sebenarnya dirimu brengsek? Umpat Cao Jia pada Xiaoran, sambil menahan pedang ratapan dengan 3 jenderal lainnya. Tendangan yang dia layangkan pada Xiaoran, hanyalah agar pemuda itu sedikit mengendurkan tenaga, agar dia dan 3 jenderal lainnya bisa menjauh dan mengambil jeda. Tidak ada yang menyangka, bahwa sang permaisuri juga memiliki kekuatan yang besar dan mampu menahan serang dari pedang tersebut. Bahkan, wanita itu bisa memberikan serangan balik agar bisa keluar dari tekanan pedang besar di tangan Xiaoran tersebut.
Senior Lao, maaf karena aku harus menanyakan ini lagi. Tapi, siapa sebenarnya pemuda itu? Lao benar-benar tidak memiliki jawaban tentang apa yang ditanyakan oleh Bing Dai itu. Namun saat ini, hanya satu hal yang saja yang dia sadari. Selama ini, Xiaoran selalu mengatakan yang sebenarnya. Pemuda itu adalah Xiaoran, ketua sekte bunga musim gugur, yang berada di pihak kita. Ucap Lao, tidak hanya pada Bing Dai saja, namun pada yang lainnya juga. Hal itu langsung dipahami sebagai tanda dari Lao bahwa keadaan sudah berubah. Karena saat itu juga, Lao berbalik dan menatap pada seluruh perwakilan sekte aliran hitam yang masih tampak terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Kalian terkejut, hahaha. Kami juga, ucap Chong Wei, sambil tertawa mengejek Fu Rao dan orang-orang yang berada di sampingnya. Sayang, kau, lagi-lagi Liang Zhu dikejutkan dengan hal lainnya. Saat ini, kaisar itu tidak tahu harus berkata apa. Bahkan, istrinya sendiri ternyata adalah bagian dari kelompok ini. Beruntung, saat semua itu terjadi dua jenderal lainnya terpaksa harus melepaskan sang kaisar dan putrinya. Hao Yu dan Wen Ren yang menyadari itu langsung bergerak cepat, menarik Liang Zhu dan Liang Mi menjauh dari tempat itu. Cao Jia berbalik sedikit dan melirik pada Liang Zhu yang berdiri dengan Hao Yu di dekatnya. Wanita itu tersenyum kecut, sambil menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia ingin mengatakan sesuatu untuk menanggapi Liang Zhu, Xiaoran dengan pedang ratapan di bahunya, berjalan mendekat, menyelanya. Jenderal Wen, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka mendapatkan mier. Mendengar itu, Wen Ren yang masih sulit menerima pemuda yang menurutnya sudah cukup dia kenal ini, memiliki kekuatan yang membutuhkan 3 orang jenderal yang setara dengan dirinya, dan 1 orang wanita yang setiap detiknya tenaga dalamnya terus meningkat, untuk menahan satu serangannya. Cao Jia yang juga mendengarnya, kembali menatap Xiaoran. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Tidak ada yang tidak diketahui Cao Jia segala informasi tentang kultivator-kultivator kuat di Kekaisaran Tang dalam 20 tahun terakhir ini. Namun, pemuda yang hampir saja membunuhnya itu, sama sekali tidak diketahuinya. Tidak yakin dengan penampilan Xiaoran yang terlihat sangat muda bagi seorang yang memiliki kekuatan yang begitu besar itu, dia mencoba memancing pemuda tersebut. Sama seperti sebelumnya, pemuda itu lagi-lagi mengabaikan pertanyaannya itu. Xiaoran terus berjalan, hingga akhirnya berhenti di sebelah Feng Qiu. Dia mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Dia melihat Lao dan yang lainnya, sudah tidak menatap ke arahnya dan sudah siap untuk bertarung. Xiaoran merasa apa yang mereka rencanakan memang sudah berhasil. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Feng Qiu. Xiaoran tidak langsung menjawabnya, namun pemuda itu memanggil seseorang saat itu juga. Bai Rui, mata salah satu peserta yang mewakili sekte Dewa Seribu Pedang itu, melebar saat mendengar namanya dipanggil. Dia sudah mendengar tentang bagaimana mudanya orang ini dari Bai Yihua, kakaknya sebelumnya. Namun, dia sedikit meragukannya. Namun, melihat sendiri kekuatan Xiaoran, benar-benar membuatnya sangat gugup. Selama 3 generasi, dia adalah keturunan dari keluarga Bai, yang digadang-gadang memiliki susunan titik-titik cakra yang sama dengan leluhurnya, Bai Fu. Mampu menguasai lebih banyak jurus rahasia keluarga lebih banyak daripada Bai Jian ayahnya, meski umurnya masih sangat-sangat muda, membuat Bai Rui yakin dan cukup percaya diri jika berhadapan 1 melawan 1 dengan siapapun jenius muda di Kekaisaran Tang ini. Namun, saat ini dia tahu bahwa Xiaoran benar-benar sudah berada di level berbeda. Sempat keberatan untuk mengikuti perintah pemuda itu, jika suatu saat mereka bertemu. Akan tetapi sekarang, pemikiran itu menghilang begitu saja. Bai Rui langsung maju, dan setengah berbalik. Dia menangkupkan telapak tangan pada kepalanya, dan menundukkan kepalanya. Tuan muda, sapa pemuda itu pada Xiaoran. Sambil tetap terus menatap pada Cao Jia. Yang dia rasakan tenaga dalam wanita itu terus bertambah, Xiaoran kembali berkata. Ada sedikit perubahan pada rencana kalian.
Tapi mereka berdua akan segera datang. Aku yang akan membukakan jalan untuk kalian, kata Xiaoran lagi. Baik, kami mengerti, balas Bairui cepat, sambil melirik pada satu orang lainnya. Hongli dan Jiang yang juga berada di sana. Sama dengan Feng Qiu, mereka juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Namun, itu tidak lama. Karena setelahnya Xiaoran dengan terang-terangan mengatakan hal itu. Dengan pedang besar di tangannya, Xiaoran menunjuk langsung pada Cao Jia dan 3 jenderal yang ada di sebelahnya. Mereka adalah tentara naga langit. Seluruh kompetisi ini adalah bagian dari rencana mereka untuk menemukan jenius-jenius muda yang akan mereka jadikan sebagai wadah. Bukankah begitu? Ucap Xiaoran pada Cao Jia. Setelah Xiaoran mengatakan hal tersebut, Cao Jia dan yang lainnya sudah tahu bahwa tidak ada lagi yang harus dia sembunyikan. Wanita itu mulai tersenyum, sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Baiklah, kau benar. Tapi, seperti yang kau katakan, aku rasa saat ini, kami sudah menemukan apa yang selama ini kami cari." Balas Cao Jia, sambil menatap tajam pada Xiaoran. Saat mengucapkan hal tersebut, tenaga dalam yang selama ini disembunyikan oleh wanita itu semakin meningkat dengan sangat cepat. Melihat bagaimana kuatnya Xiaoran, Cao Jia merasa lebih dari jenius-jenius muda lainnya. Pemuda inilah yang mungkin selama ini dicari oleh orang yang memberinya perintah. "Jenderal Hao, apa yang kau ketahui tentang ini?" tanya Liang Su pada Hao Yu. Setelah sedikit mendapat ketenangannya, Hao Yu menatap pada Xiaoran, lalu pada 3 jenderal itu, sebelum akhirnya kembali pada Cao Jia yang kini sudah menjadi sangat berbeda. "Sepertinya, kau sudah mengangkat kultivator yang lebih kuat dariku, untuk sebagai selir kesayanganmu, sebelum akhirnya dia membunuh istrimu dan meracuni putrimu lalu menjadi permaisuri kekaisaran ini," jawab Hao Yu. Merasa kekuatan Cao Jia terus meningkat hingga tidak lagi bisa mereka ukur, Feng Qiu dan yang lainnya menjadi cemas. "Kakek," akhirnya Xiaoran menoleh pada Feng Qiu. Dia tersenyum, sebelum akhirnya berkata, "Ciuer, wanita ini sangat kuat, dan tidak hanya ada dirinya saja di tempat ini. Aku tidak bilang semua akan aman, tapi ikutlah bersama-bersama kedua orang itu," ucap Xiaoran sambil menunjuk Bairui dan 1 orang lainnya. Xiaoran sudah menduga bahwa Cao Jia mampu menyembunyikan tenaga dalamnya dengan sangat baik. Bahkan, karena kemampuannya dalam memanipulasi Dantian, hampir saja pemuda itu terkelabui. Beruntung, saat mereka bertemu untuk kedua kalinya, Liang Mi secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Xiaoran curiga bahwa Cao Jia bukanlah ibu kandungnya. Setelah mengatakan itu, Xiaoran berbalik dan menatap Cao Jia, sebelum akhirnya kembali berkata. Karena sudah tahu tujuan mereka, Xiaoran sengaja menunjukkan langsung kekuatannya. Sepertinya, itu berhasil. Sekarang, Cao Jia terlihat lebih menaruh perhatian padanya. "Aku akan ikut bersama kalian, jika kalian tidak melukai siapapun yang ada di sini." "Bagaimana?" tawar Xiaoran tiba-tiba. Mendengar itu, mata semua orang melebar. Feng Qiu jelas akan langsung bereaksi saat itu juga. Akan tetapi, suara Cao Jia menghentikannya. "Hahaha, hahaha." Cao Jia tertawa lantang, seolah apa yang baru saja dikatakan Xiaoran adalah sesuatu yang sangat lucu. Tawa itu langsung reda, dan wanita itu balik menatap Xiaoran sambil tersenyum. "Bocah, apa kau pikir, hanya karena kau mampu menyandang pedang besar konyol itu, kau sudah merasa bahwa kau bisa melakukan tawar-menawar denganku?" Cao Jia menggelengkan kepalanya, masih dengan senyum yang terlihat menghina itu. "Tidak ada satupun orang sini yang akan tetap hidup saat kami meninggalkan kekaisaran ini," tegas Cao Jia. Swus, wus. Xiaoran mengayunkan pedangnya 2 kali di udara, sebelum akhirnya dia menancapkan benda besar tersebut ke lantai gelanggang tempat di mana mereka saat ini berdiri. Wus. Setelah itu, Xiaoran membuka lingkar ruangnya, dan menarik sepasang pedang kembar dari sana.
Keluar dari kekaisaran ini katamu. Bahkan, aku tidak berpikir akan membiarkan kalian keluar dari perbukitan pinus merah ini. Saat mengatakan itu, seperti tenaga dalam Cao Jia yang semakin meningkat, meski tidak yakin bagaimana cara kerjanya, orang-orang yang sudah berada dalam tahap kultivasi suci bisa merasakan peningkatan energi pada tubuh Xiaoran. Hongli, Jiang, sebaiknya kita menyingkir dari sini, ucap Feng Qiu, yang sangat mengetahui bagaimana dampak kekuatan Xiaoran jika pemuda itu memutuskan untuk melepasnya di tempat ini. Hao Yu dan Wen Ren yang sempat begitu terpana dengan apa yang bisa Xiaoran lakukan itu, kini saling bertatapan sebelum akhirnya mengangguk bersamaan. Masing-masing, di dekat mereka saat ini ada Liang Zhu dan Liang Mi yang harus mereka lindungi. Menyadari Feng Qiu dan dua biksu muda mulai melangkah mundur untuk menjauh. Keduanya sepakat akan melakukan hal yang sama. Bai Rui, itu namamu bukan? Sebaiknya bersiaplah, ucap Feng Qiu saat berjalan melintasi Bai Rui yang masih menatap Xiaoran. Seolah apa yang dilihatnya tidaklah nyata. Bai Rui sempat menelan ludah sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, "Ya, aku mengerti." Gerak, mata semua orang melebar, karena tiba-tiba saja lantai gelanggang yang diinjak oleh Xiaoran dan Cao Jia retak. Senior Lao, terakhir kali aku melihat tekanan yang mengerikan seperti ini, itu saat Biksu Agung dari Kuil Lima Jari, berhadapan dengan 100 kultivator aliran hitam, seorang diri. Ucap Tianma, yang kini bergeser mendekat pada biksu itu. Cao Jia kembali tersenyum, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda seperti ini saat kompetisi ini berlangsung. Ini menarik, aku tidak tahu bagaimana cara kerja tenaga dalammu. Tapi setelah ini berakhir, aku akan mengetahuinya, ucap wanita itu, sambil mengeluarkan sebuah pedang dari lingkar ruang miliknya. Dari tatapannya, jelas wanita itu yakin meski Xiaoran terlihat begitu kuat, dia tetap bisa mengalahkannya. Benarkah? Jika begitu, aku juga merasa bahwa ini sangat menarik. Aku juga ingin mengetahui banyak hal. Jadi, mari kita lihat, ucap Xiaoran balas menantang, karena sudah yakin dengan kesimpulannya. Serangan mendadak yang dilakukan Xiaoran tadi, juga dia maksudkan agar Hao Yu dan Wen Ren memiliki jeda untuk menyelamatkan Liang Zhu dan Liang Mi. Saat kedua orang itu sudah berada di tangan yang tepat, pemuda itu sama sekali tidak bermaksud untuk menahan kekuatannya. Itu karena Xiaoran tahu, Cao Jia mungkin saja adalah musuh terkuat yang pernah dia lawan. Renner, ini tidak baik, cepat bawa Tuan Putri menjauh, seru Hao Yu, saat menyadari tekanan yang dilepas kedua orang itu semakin melebar. Gerak, Hao Yu tidak perlu mengatakan itu, karena dari retakan pada lantai gelanggang yang sudah hampir mencapai tempat mereka berdiri saja sudah menjelaskan bahwa baik Cao Jia dan Xiaoran sama sekali tidak akan menahan diri mereka. Bibi Wen, pemuda itu, ucap Liang Mi, saat melihat Xiaoran saling beradu tatap dengan Cao Jia, permaisuri sekaligus ibu tirinya. Nier, pemuda itu baru saja memberiku dan Jenderal Hao kesempatan untuk menyelamatkanmu dan ayahmu. Sekarang, kita harus segera menjauh, balas Wen Ren, sambil menarik tangan Liang Mi, membawanya pergi dari sana. Liang Mi masih menatap Xiaoran, yang sama sekali tidak melihatnya sejak kemunculan pemuda itu. Dia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk itu, tapi hatinya sedikit kecewa karenanya. Nier, seru Wen Ren sekali lagi, mengingatkan agar gadis itu mulai melangkahkan kakinya. Akan tetapi, tepat sebelum Liang Mi ingin berbalik dan pergi dari sana, akhirnya pemuda itu menoleh dan menatap langsung tepat ke matanya. Bocah, kita lihat, apa kau mampu menahan ini? Seru Cao Jia, sambil mengangkat pedangnya tinggi dan melompat ke udara. Swus, wus. Gadis itu mendengar apa yang diteriakkan Cao Jia tersebut. Namun, saat itu waktu terasa berhenti baginya. Itu karena Xiaoran tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Akan tetapi, sesaat sebelum itu terjadi, Liang Mi yakin Xiaoran sempat tersenyum padanya. Liang Mi mulai berjalan,
namun sebuah senyum simpul terukir di wajahnya. Aku akan terus hidup, untuk bisa terus melihatnya, ucap gadis itu dalam hatinya. Kalian, gunakan seluruh kekuatan kalian untuk menjauh dari tempat ini. Seru Feng Qiu pada yang lainnya, saat dia mengetahui Xiaoran sudah tidak lagi berada di tempat di mana dia berdiri. Gerbang neraka, mata Cao Jia melebar. Sedetik yang lalu, dia masih melihat Xiaoran berdiri tepat di depan. Kemana arah dia melompat sambil mengayunkan pedangnya. Namun pada detik berikutnya, wanita itu tidak lagi melihat pemuda itu tidak lagi ada di sana. Sial, kemana di? Awas, di belakangmu, seru 3 orang jenderal yang berada di belakangnya. Terkejut, di udara Cao Jia berusaha dengan cepat untuk membalikkan tubuhnya. Namun, begitu dia berhasil, Xiaoran sudah ada di sana dengan sepasang pedang kembar di kedua tangan yang terangkat tinggi, menatap rendah dirinya. Jurus ketiga, slash, swoosh. Dengan cepat Cao Jia mengangkat pedang, yang sudah dialiri tenaga dalam yang dia kumpulkan. Untuk menyerang Xiaoran tadi, untuk menahan datangnya tebasan pedang itu. Pembelah awan, sial. Mata Cao Jia terpaku pada 2 pedang yang terangkat itu, namun ternyata itu hanyalah bayangan yang tertinggal saja. Traang, meski sempat menahan serangan Xiaoran, namun kuatnya tebasan 2 pedang yang dilepaskan oleh pemuda itu, tetap membuatnya meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Duar, jeder. Dengan kecepatan itu, tubuh Cao Jia langsung sampai ke bawah menghantam keras lantai gelanggang, dan membuat tempat itu terbelah saat itu juga. Tidak akan kami biarkan. Ketiga jenderal itu menyadari bahwa Xiaoran tidak akan berhenti sampai di sana saja. Setelah mereka sempat melompat menjauh, menghindari dampak dari daya kejut serang itu, saat melihat kembali ke atas, di udara, dengan memanfaatkan momentum kejatuhannya, pemuda itu terlihat dalam posisi menyerang. Ketiganya langsung melompat tinggi dan menyerang Xiaoran bersamaan. Sus, terang, tring. Tebasan ketiganya mampu ditahan Xiaoran. Dengan kuatnya dorongan ketiganya, membuat pemuda itu masih berada di udara. Sementara ketiga jenderal itu sudah kembali ke bawah. Namun, di saat bersamaan, di bawah sana, Cao Jia yang sempat terkejut dengan apa yang terjadi padanya, sudah langsung kembali berdiri. Terima ini, bocah. Seru wanita itu sambil melompat dan mengayunkan pedang di tangannya. Slash, swoosh. Cao Jia terlihat begitu kesal, karena baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya, sejak awal dia tidak meremehkan pemuda itu sama sekali. Melihat Cao Jia melompat dengan sebuah tebasan pedang menuju langsung padanya, Xiaoran melempar kedua pedang yang sekarang ada di tangannya pada wanita tersebut. Slash, swoosh. Traang, terang. Tidak semudah itu, ucap Cao Jia, saat berhasil menangkis datangnya kedua pedang itu, dan tetap melesat ke atas. Namun, di saat bersamaan, tepat di depannya, di udara, satu pedang yang lainnya kembali muncul dari lingkar ruang milik pemuda itu. Siapa kau? Tidak bisa menarik diri lagi, karena saat ini keduanya sedang berada di udara. Namun, entah kenapa Cao Jia yang tadi merasa kesal karena telah meremehkan pemuda itu, kini dia benar-benar menyesali kecerobohannya. Seperti cerita-cerita yang sempat dia dengar di Kekaisaran Tang ini, tentang seorang legenda yang memiliki 1000 pedang, di mana setiap pedang itu memiliki bentuk yang berbeda-beda pula. Saat ini, entah bagaimana bisa, Cao Jia merasa sedang berhadapan langsung dengan orang yang ada di dalam cerita itu. Sebuah pedang bermata 2 dengan bilah lurus tebal dan juga lebar, yang berada di tangan Xiaoran, kini terayun membelah udara seperti sedang menunggu kedatangannya. Jiang, apa sekarang kau sudah percaya? Tanya Feng Qiu, pada Jiang yang berada di sampingnya. Berbeda dengan Wen Ren dan Hao Yu yang memiliki kekuatan yang cukup besar, mereka tidak berhasil menjauh tepat waktu. Hingga, saat benturan pertama tadi terjadi, Feng Qiu dan yang lainnya masih harus terpental cukup jauh hingga membentur pinggir tribun. Sekarang, tidak hanya mereka saja.
Akan tetapi semua orang seolah sedang melihat sesuatu yang sangat sulit untuk mereka percayai. Saat masih sangat-sangat muda, beberapa orang yang ada di sana pernah melihat Feng Chen, sang dewa 1000 pedang sebelumnya. Jadi, mereka yakin Xiaoran bukanlah orang itu. Namun, melihat bagaimana cara bertarung serta kekuatan mengerikan yang dimiliki Xiaoran, tanpa harus menggunakan otak sekalipun, mereka sudah bisa langsung menyimpulkan siapa sebenarnya pemuda itu. Dengan mata nanar menatap Xiaoran yang masih di udara, biksu muda yang diyakini sebagai jenius muda terkuat di Kekaisaran Tang itu mengangguk dan balas bertanya pada Feng Qiu. Penderma Feng, seberapa kuat sebenarnya putra dari sang legenda itu? Feng Qiu tidak sempat menjawab, karena meski sempat sekalipun, dia tidak memiliki jawabannya. Gerbang neraka, jurus kelima. Namun, di atas sana, dengan pedang teracung lurus di atas kepalanya, Xiaoran akan melepas satu serangan langsung pada Cao Jia, yang mungkin saja akan menjadi serangan terkuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nguung, nguung, dengungan mulai terdengar dari pedang Xiaoran. Hal itu sudah menjelaskan bahwa pedang tersebut sedang menahan kekuatan yang sangat besar. Tetua Cao, seru 3 jenderal yang berada di bawah, saat melihat Cao Jia yang sedang berada dalam keadaan yang begitu berbahaya. Kejadian ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Namun, dengan situasi yang berubah-ubah di setiap detiknya, membuat semua orang yang menyaksikan itu terasa waktu berjalan dengan lambat. Sial! Aku akan mati, gumam Cao Jia, saat merasakan tekanan yang diberikan Xiaoran padanya. Akan tetapi, tepat saat pedang keduanya akan berbenturan di udara, mata Xiaoran melebar, sementara nalurinya langsung memberi tanda bahaya. Pemuda itu menoleh, dan langsung melihat sesuatu melesat dengan sangat cepat dari tengah hutan, datang ke arahnya. Slas, swus, tidak ada yang benar-benar sempat melihat itu, sebelum Xiaoran berbalik dan menggunakan pedangnya untuk menahan benda tersebut. Duar, duar. Dentuman besar terjadi di sana, saat pedang Xiaoran berhasil menahan benda yang ternyata adalah sebuah pedang tersebut. Bruk. Karena posisinya yang sedang berada di udara, meski sanggup menangkis pedang yang melesat dengan sangat cepat itu, Xiaoran tetap terlempar sebelum akhirnya berhenti setelah membentur tembok di tribun penonton. Lagi-lagi, keadaan tiba-tiba kembali berubah. Meski di saat itu terjadi, tubuh Cao Jia juga terhempas ke bawah, namun karena dia hanya sekedar terkena dampak dari daya kejut benturan tersebut, wanita itu langsung bisa kembali berdiri. Sekarang, tidak hanya berhasil menggagalkan pemuda itu menghabisi Cao Jia, pedang yang melesat dengan sangat cepat itu juga mampu mengirim Xiaoran ke tanah. Aku pikir kalian tidak akan pernah muncul, ucap Xiaoran saat kembali berdiri sambil menepuk-nepuk pakaiannya yang sudah kotor karena debu puing tembok tribun yang hancur saat tubuhnya terhempas di sana. Tidak ada yang menyadari ini sebelumnya. Namun saat Xiaoran menatap ke atas atap bangunan di mana singgasana sang kaisar berada, sudah ada 3 orang yang berdiri di sana. Ketua, seru Cao Jia saat melihat orang yang berada di tengah, di antara 2 lainnya. Cao Jia, kenapa kau begitu ceroboh? Jika aku tidak tepat waktu, maka... Tidak sempat dia mengungkapkan kekesalannya pada Cao Jia, orang itu langsung terdiam. Karena di saat bersamaan, Xiaoran sudah berlari dan melompat lurus, menuju ke arahnya. Sus, wus. Melihat itu, pria yang diakui Cao Jia sebagai ketuanya itu tersenyum meremehkan. Pemuda Bo. Senyuman itu menghilang, karena di saat pemuda itu sudah begitu dekat, dia juga melihat Xiaoran tersenyum padanya. Tidak hanya itu saja, sebuah kepalan tangan dari pemuda itu, ikut menyertai senyuman yang diarahkan padanya itu. Penghancur gunung, sus, duar, debuar. Beruntung dia sempat mengantisipasi hal tersebut. Dan pada detik itu juga, dia langsung mengerti kenapa Cao Jia bisa terlihat begitu ceroboh, hingga hampir kehilangan nyawanya. Itu karena sama dengannya beberapa saat yang lalu, mereka sama-sama meremehkan kekuatan pemuda itu. Bangunan yang mereka injak langsung rubuh,
saat kedua tangan mereka berbenturan. Buk, gedebuk. Xiaoran memanfaatkan keterkejutan orang itu untuk melepaskan satu tendangan yang berhasil mendarat di dadanya. Begitu dirinya sampai ke di bawah, Xiaoran langsung mengedarkan pandangannya ke segala arah, sebelum akhirnya berbalik menatap orang yang baru saja dia serang, yang kini juga sudah nerada di atas tangga, di depan singgasana yang baru saja tertimpa atap bangunan di atasnya. Sekarang, semua informasi yang sudah dia terima sudah terbukti kebenarannya. Melihat kekuatan orang yang mampu menahan pukulannya itu, sudah bisa dia pastikan bahwa 3 orang tersebut adalah yang terkuat di antara semua tentara naga langit yang ada di perbukitan Pinuserah ini. Hanya saja, saat ini dia belum merasakan keberadaan 2 orang yang ditunggunya. Xiaoran tidak bisa terus melanjutkan ini semua tanpa mereka. Atau, dia tetap bisa melanjutkan namun tidak tahu apa yang akan terjadi pada penonton yang mungkin saja akan menjadi korban saat semuanya benar-benar dimulai. Mengejutkan sekali, aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kekaisaran Tang ini memiliki jenius muda kuat seperti dirimu. Ucap orang itu, sambil berjalan turun menuju gelanggang. Meski mendengarnya, Xiaoran sama sekali tidak tertarik untuk menanggapi apa yang diucapkan orang tersebut. Berpikir bahwa dia bisa terus menjadi pusat perhatian, akan memudahkannya untuk terus membiarkan apa yang sedang terjadi di tribun penonton saat ini. Aku Song Lian, ikut dan bergabunglah dengan kami. Maka, aku pastikan kau akan menjadi sangat kuat di masa depan. Ucap pria itu, sambil memperkenalkan dirinya. Mengetahui orang-orang ini sudah berada di tempat ini, Xiaoran mencoba mengulur waktu sebanyak yang dia bisa. Aku sudah menawarkan hal itu sebelumnya. Tapi wanita itu telah menolaknya. Sekarang, aku tidak lagi tertarik. Jawab Xiaoran, sambil menunjuk Cao Jia dan 3 jenderal yang kini berjalan mendekat pada Song Lian. Kening Song Lian berkerut, dan berbalik menatap pada Cao Jia yang kini sudah berada di dekatnya. Ketua, dia memintaku untuk melepaskan semua orang yang ada di sini. Jawab Cao Jia, menjelaskan alasannya. Mendengar itu, Song Lian tersenyum sambil menganggukkan kepala, tanda mengerti. Tak lama, dia menggeleng sebelum akhirnya berkata, "Kami tidak bisa melakukan itu. Setelah keberadaan kami diketahui, tentu saja tidak ada satupun orang di sini yang akan hidup." Ucap Song Lian. Mendengar itu, Xiaoran menganggukkan kepalanya. Ya, dia juga mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Xiaoran tidak bisa terlalu banyak bicara, karena memang tidak ada yang ingin dibicarakannya. Namun, mendengar bahwa tentara naga langit ini benar-benar berniat membunuh semua orang yang ada di sini, tekad Xiaoran untuk menghabisi mereka semua juga semakin kuat. Tuan muda, samar, Xiaoran mendengar suara 2 orang itu. Namun, itu saja sudah cukup baginya. Karena saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas aura keberadaan mereka. Melihat Xiaoran tidak lagi mengatakan apa-apa, Song Lian kembali berbicara. "Bagaimana keputusanmu, nak? Kau bisa ikut tanpa mengalami luka, atau aku bisa menggunakan cara yang sedikit kasar jika kau memaksa." Saat ini, Xiaoran langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, tentu saja aku tidak akan mengikuti kalian. Tapi, di masa depan, aku tetap akan mendatangi tempat kalian. Aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada satupun dari kalian yang aku izinkan keluar dari perbukitan Punus Merah ini dalam keadaan hidup." Jawaban Xiaoran yang terdengar meremehkan itu langsung memicu rasa kesal Song Lian. "Sial, sepertinya kau mencoba keberuntunganmu terlalu jauh, bocah. Meski kami harus membawa tubuhmu dalam keadaan hancur sekalipun, itu tak ada bedanya. Ya, itu hanya bisa terjadi jika kalian bisa mengalahkanku. Tapi, sekali lagi aku katakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kalian keluar dari tempat ini." Balas Xiaoran, yang sudah berdiri tepat di sebelah pedang ratapan yang tertancap di lantai gelanggang itu. Keberadaan 2 orang yang ditunggunya itu sudah cukup bagi Xiaoran untuk bisa fokus menghadapi Song Lian dan yang lainnya itu.
Meski terus memperhatikan Xiaoran yang sedang berbicara dengan Song Lian, di saat bersamaan, Hao Yu merasakan ada pergerakan beberapa orang pada setiap tribun yang mengelilingi gelanggang itu. Tidak begitu yakin sebelumnya, namun saat menyadarinya, mata Hao Yu melebar. Pria itu langsung mencari keberadaan seseorang yang tadi dia lihat berdiri bersama dengan semua perwakilan sekte aliran hitam. Seperti sedang menunggunya, saat kedua mata mereka bertemu, Rongkutai tersenyum dan menganggukkan kepalanya, memberi tanda. Jenderal besar itu kembali melihat pada gelanggang, dan mendapati Xiaoran kembali terlihat ingin bertarung. Langsung mengerti dengan situasinya, Hao Yu langsung bersuara pada Liang Zhu yang berada di dekatnya. Liang Zhu, mulai sekarang, ingat hal ini. Saat semua ini berakhir, berikan apa yang seharusnya menjadi hak keluarga besar Rongku. Liang Zhu tidak sempat menanggapinya. Karena saat ini, Lao berada di atas tribun. Berseru lantang pada Feng Qiu dan yang lainnya. Kalian semua, menyingkirlah dari sana. Saat ini, udara di gelanggang tempat Xiaoran berdiri dengan 6 orang itu, berubah dingin. Ngung, ngung. Mereka baru saja melihat Xiaoran mencabut pedang ratapan, dari tempat di mana dia menancapkannya. Song Lian tidak bisa mengukur kekuatan Xiaoran, jadi untuk mengantisipasinya, dia juga tidak berniat setengah-setengah untuk menghadapi pemuda itu. Untuk itu, sambil terus menatap Xiaoran, Song Lian berkata, "Kalian, bantu mereka menghabisi semua orang di tempat ini. Karena, satu pemuda ini saja, sudah cukup bagi kita untuk kembali." Perintah Song Lian, pada 5 orang yang berada di dekatnya. Mendengar perintah langsung dari Song Lian, mereka semua mengangguk mengerti. Dipahami. Namun, baru saja mereka akan mulai melangkah untuk menjalankan perintah itu, bulu di sekujur tubuh mereka berdiri. Jangan berharap, aku akan membiarkan itu terjadi. Saat itu, mata mereka semua melebar. Seorang diri, dengan pedang besar di tangannya, Xiaoran sudah berlari mendekat dan menyunkan pedang itu, melintasi sebagian besar dari kepala mereka. Selas, swus, terang, triing. Mereka semua melompat menghindar, namun Song Lian mencoba menahannya. Namun, tanpa mereka duga, pria itu terseret oleh pedang besar tersebut. "Pedang apa ini?" seru Song Lian seolah tak percaya. Terang, swus, triing, terang. Meski besar, Xiaoran sama sekali tidak terlihat kewalahan saat mengayunkannya. Bahkan, setiap kali pemuda itu menghantamkan pedang itu, Song Lian tidak hanya mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya saja, namun dia juga harus memusatkan tenaga dalamnya pada kaki dan tangannya agar tidak lagi terbawa oleh hampasan pedang hitam besar itu. Awas, sus, meninggalkan Song Lian yang terpukul mundur. Xiaoran maju sedikit dan kembali menyerang Cao Jia dan 5 lainnya yang terlihat ingin segera menjauh. Hal itu, sontak membuat langkah mereka kembali berhenti. "Lawan kalian adalah aku. Karena di sana, sudah ada yang mengurusnya," ucap Xiaoran, sambil menunjuk tribun yang mengelilingi gelanggang tempat mereka berdiri tersebut. "Keluarga besar, Rongku." Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.